Hai teman cerita, ketemu lagi bareng saya Reno Raditya. Dan sekarang ini saya mau ngajak kalian untuk jalan-jalan mengeksplor tempat-tempat yang unik yang ada di kota Balikpapan ya. Kalau yang paling terkenal banget pasti kalian udah pada tahu gitu ya, Kampung di Atas Air. Kalau yang sekarang saya berada di Kampung di Atas Air, ini merupakan daerah ikonik dari kota Balikpapan sendiri yang sangat-sangat dibangun dengan konsep yang keren banget kalau saya bilang dari pemerintah kota Balikpapan sendiri. Dan kalau kalian lihat suasananya seperti ini. Jadi keunikan Kampung di Atas Air itu adalah rumah dibangun berjejer di atas laut gitu kan, di bawahnya laut, dan kemudian untuk menghubungkan dari satu rumah ke rumah yang lain adalah menggunakan jembatan, akses jembatan. Nah, dan bahan utama pembangunan dari bangunan dan jembatan sendiri menggunakan kayu ulin. Jadi ya keadaannya memang seperti itu gitu ya. Jadi itu akses keluar masuk masyarakat gitu yang tinggal di Kampung di Atas Air ini, atau juga penghubung dari satu rumah ke rumah yang lain. Biasanya daerah sini tuh ramainya kalau sore gitu ya, karena memang menjadi sarana rekreasi juga buat masyarakat setempat. Ada beberapa gazebo dibangun seperti yang kalian lihat gitu kan. Terus juga biasanya kalau sore itu ada beberapa kafe juga masyarakat yang punya kafe di sini. Jadi kalian bisa nongkrong sore-sore menikmati sunset. Atau buat kalian yang suka fotografi cocok banget, karena di belakang tepat di belakang jembatan ini, jembatan beton di belakang saya ini, itu adalah unit pengolahan limbah Pertamina. Jadi kita bisalah secara langsung melihat tangki kilang Pertamina, terus pipa dan segala macam. Ada obor juga yang katanya obor itu tuh nyala 24 jam. Bisa kita lihat langsung dari jembatan ini. Keren banget pokoknya. Gitu. Karena ini akan kembali ke masyarakat sekitar juga. Dengan begitu warga sekitar juga kehidupannya akan lebih sehat, lebih asri, keadaan lingkungan juga lebih bersih, dan orang-orang yang berkunjung pun akan semakin nyaman. Nah teman cerita, untuk lokasi kedua ini saya berada di daerah Kampung Baru. Ini nggak jauh juga dari daerah Margasari dan termasuk juga Kampung di Atas Air, karena rumah di daerah sini itu berada di atas air dengan bangunan yang sama, rumah panggung. Terus jalan penghubung akses keluar masuk atau dari satu rumah ke rumah yang lain juga menggunakan jembatan. Kayak bahan baku utama dari rumah dan jembatannya sendiri adalah kayu ulin tadi yang saya sebutkan ya. Meskipun ada beberapa bangunan termasuk jembatan yang dibangun dari beton. Kalau untuk kampung daerah sini tuh kebanyakan, kalau di Margasari tuh mungkin mayoritas adalah pedagang karena memang dekat dari Pandansari gitu ya, pasar Pandansari. Kalau di daerah sini kebanyakan nelayan atau pelaut gitu, karena memang seperti yang kita lihat, saya itu sekarang berada di jembatan atau di daerah pelabuhan pembongkaran ikan gitu untuk kapal nelayan di area Kampung Baru Jalan 21 Januari. Jadi kalau misalnya kalian lihat itu suasananya keren banget, karena di ujung kampung ini sendiri kalau kita misalnya masuk dari depan gitu kan ya, mungkin sekitar 500 meter menjorok ke laut, itu di ujungnya persis kita langsung melihat laut, hamparan laut. Terus kalau di ujung sana itu adalah daerah Penajam, itu daerah IKN. Terus di sampingnya sendiri, kalau sebelah kiri saya ini adalah unit operasional 5 Pertamina gitu kan. Jadi memang ini sekali lagi buat kalian yang suka fotografi cocok banget berkunjung ke daerah sini. Apalagi memang daerah itu sangat mudah diakses, baik melalui angkutan kota gitu kan, angkot, atau juga menggunakan ojek online, transportasi online, atau kalau misalnya kalian nggak mau ribet, tinggal rental mobil aja, jadi bisa kemana-mana gitu kan.
teman cerita, untuk lokasi yang ketiga ini, di lokasi terakhir ini saya masih di perkampungan di atas air gitu ya, karena memang perkampungannya sendiri sama persis yang di Margasari atau yang di Jalan 21 Januari tadi gitu. Tapi bedanya kalau di sini itu adalah pelabuhan penyeberangan, baik itu yang menggunakan speedboat atau juga kelotok. Jadi kalau misalnya yang pengen nyebrang ke Penajam atau di Ici gitu kan, pelabuhan Ici itu lewat pelabuhan ini. Jadi kalau nggak salah untuk satu orang itu ke Penajam sekitar 25.000. Tapi saya kurang tahu kalau misalnya nyebrang dengan Klotok, karena kalau lewat Klotok sendiri itu bisa membawa barang yang lumayan banyak, dan kendaraan roda 2 juga bisa diseberangkan melalui menggunakan kapal penyeberangan Klotok tadi. Kalau dibandingin dari tempat-tempat sebelumnya, mungkin daerah ini bisa dibilang kampung di atas air yang paling unik. Karena pertama kali sampai di area parkiran yang kita lihat adalah pasar terapung, pasar tradisional, tempat warga sekitar berbelanja ataupun para penumpang kapal yang nantinya akan nyebrang ke daerah Penajam atau Ici untuk berbelanja oleh-oleh di sini. Selain itu juga di area pemukiman bukan hanya rumah aja, tapi juga disediakan fasilitas buat bermain anak-anak. Jadi kalau misalnya mau refreshing, rekreasi nggak jauh dari rumah, ya mereka bisa ngumpul di area yang sudah disediakan. Jadi ada seluncuran, ada ayunan dan segala macam. Dan itu juga bisa digunakan oleh penumpang yang akan menunggu jadwal keberangkatan kapalnya. Jadi nggak boring gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang berkunjung penasaran dengan kampung di atas air, mungkin juga ini bisa menjadi tempat recommended yang kalian kunjungi juga, karena kalau misalnya juga suka fotografi, cocok banget berada di sini. Jadi itu tadi teman cerita, jalan-jalan saya menjelajahi beberapa tempat atau perkampungan yang ada di Balikpapan. Perkampungan di atas air, jadi dari Margasari tadi yang merupakan bisa dibilang ikon Balikpapan juga, karena itu dikelola langsung oleh pemerintah untuk menjadi tempat wisata. Terus juga tadi kita sempat jalan-jalan ke Jalan 21 Januari yang notabene juga pemukiman bagi penduduk atau masyarakat Balikpapan yang berprofesi sebagai nelayan, dan juga di Kampung Baru, ya dekat-dekat Kampung Baru ujung ini, tepatnya di pelabuhan penyeberangan speedboat dari Klotok. Dan di sini juga masih termasuk perkampungan di atas air gitu ya. Dan yang jelas buat teman-teman nih, kalau misalnya mau ke Balikpapan, jalan-jalan atau traveling ke Balikpapan, dan mungkin punya segudang pertanyaan gitu kan, bisa langsung nanti dikirim melalui kolom komentar yang ada di bawah. Dan jangan lupa buat kalian subscribe, like, komen, dan share vlog saya Reno Raditya. Sampai jumpa di vlog saya berikutnya. Bye-bye.